semua, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, dan tim penguji UKM PPG. Perkenalkan, nama saya Miwarni Zendatu, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Medan, bidang studi bisnis dan pemasaran. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran UKM PPG di SMK Negeri 1 Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, di kelas 12 pada materi menganalisis pemasaran online. Dengan ini, saya memohon kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, dan seluruh tim penguji UKM PPG agar memberikan arahan dan petunjuknya kepada saya demi kesempurnaan praktik pembelajaran yang saya buat pada hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu dosen, guru pamong, dan tim penguji UKM PPG, saya ucapkan terima kasih. Yahoo! Selamat pagi. Baik, bagaimana kabar anak didik saya pagi ini? Sehat. Baik, pertama sekali puji dan syukur pada pagi ini kita bisa bertemu kembali di sekolah kita dalam keadaan sehat tanpa kurang satu hal apapun. Baik anak didik saya, pada pagi ini saya lihat muka-mukanya sangat ceria, dan sebelum kita memulai aktivitas kita, terutama pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan menyerahkan tubuh dan jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. Ketua kelas, siapa yang menjadi petugas untuk hari ini yang bisa membawa kita ke dalam doa? Silakan tulis. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini kami hamba-Mu di hadapan-Mu kini kembali berserah diri kepadamu. Kami mengucap syukur dan tak ada batasnya atas berkat dan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa kepada kami. Baik, terima kasih buat anak didik saya, Sulis, yang sudah menemani kita doa pada pagi ini. Dan Bapak sangat senang sekali hari ini kita tetap sehat. Dan pada hari ini Bapak akan mengecek kebersihan kelas kita, apakah kelas kita sudah dibersihkan ataupun tidak. Nah, Bapak akan cek secara langsung. Baik, Bapak melihat bahwa hari ini petugas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Bapak tidak menemukan sampah baik di bawah meja ataupun di bawah kursi. Dan Bapak tulis juga sudah dibersihkan. Dan anak-anak kami semua sudah berpakaian yang rapi dan sopan sesuai dengan peraturan yang berlaku di SMK Negeri 1 Lahewa. Baiklah, anak didik saya semuanya, pada pagi ini juga Bapak akan melaksanakan absensi buat anak didik saya semuanya. Oleh sebab itu, untuk absennya Bapak sudah menyiapkan link dan Bapak sudah share di grup. Silakan isi absennya. Bapak berikan waktu 2-3 menit. Dipersilakan. Kehadiran kita hari ini bisa kita lihat grafiknya. Bapak sangat senang sekali bahwa hari ini semuanya kita hadir untuk kegiatan proses pembelajaran. Nah, anak didik saya semuanya, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan mencintai tanah air, maka Bapak mengajak kita semua agar selalu bangga kepada tanah air kita, bangsa Indonesia ini. Oleh sebab itu, saya mengajak anak-anak kami semua untuk berdiri dari tempatnya masing-masing. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Anak didik saya dipersilakan duduk di tempatnya masing-masing. Pada hari ini, khususnya pada pembelajaran Bapak pada saat ini, kita membuat kesepakatan. Yang pertama, selama proses kegiatan belajar mengajar,
anak didik kami tidak diperkenankan keluar masuk ruangan kelas ini tanpa sepengetahuan Bapak di depan. Bisa dipaham? Bisa. Yang kedua, selama proses KBM ini, Bapak akan melaksanakan penilaian. Nah, penilaian apa saja? Pertama, penilaian pengetahuan. Yang kedua nanti adalah penilaian sikap. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Bapak ingin dulu salah seorang di antara anak didik kami yang masih mengingat materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Adakah yang masih ingat? Saya Pak. Ya, ada 2 orang, berarti salah seorang yang mewakili kita sih, Ade Putra. Silakan Ade. Materi kita pada minggu yang lalu yaitu menganalisis kelemahan dan kelebihan promosi offline dan online. Ya, betul sekali. Apa materi pembelajaran kita pada hari ini? Kita akan masuk pada KD yang baru, yaitu KD 3.13. Nah, inilah topik pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menganalisis pemasaran online. Nah, pada pembelajaran kita pada hari ini, khususnya pada topik ini, kita menggunakan model pembelajaran yaitu PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Jadi inilah topik kita pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu menganalisis pemasaran online. Nah, baiklah anak didik kami, mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana proses pembelajaran dengan materi menganalisis pemasaran online ini. Maka Bapak sudah menyiapkan slide. Nah, silakan nanti diperhatikan slide-nya. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan Bapak minta nanti salah seorang di antara anak didik saya hari ini untuk membacakannya kepada kita. Ya, silakan. Baik, ada tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, setelah melakukan kegiatan pengamatan, diskusi dan tanya jawab melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu memahami, pengertian dan menganalisis manfaat pemasaran online dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan pengamatan, diskusi dan tanya jawab melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis keuntungan dan kekurangan pemasaran online setelah menganalisis komponen pemasaran online. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan pengamatan, diskusi dan tanya jawab melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengimplementasikan cara kerja pemasaran online dengan baik dan tepat. Baik, Bapak ingin anak-anak didik saya semuanya tanpa terkecuali untuk menjawab soal pretest yang telah Bapak siapkan. Oleh sebab itu, silakan anak didik saya semuanya tanpa terkecuali untuk menjawab soal pretest yang Bapak berikan. Waktu Bapak berikan 2-3 menit. Dipersilakan. Nah, ini semua jawabannya anak-anak kami. Bisa lihat, si Wira nilainya 8, yang lainnya adalah 60, 80, kakak dan kakak. Jadi buat anak-anak didik saya, inilah hasil daripada PTS anak-anak kami pada materi pembelajaran ini. Jadi selamat ya kepada yang nilainya 100. Berikan aplaus untuk mereka. Baik, anak didik saya semuanya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kita mempelajari materi pada kali ini yaitu di topik 3.13 menganalisis pemasaran online. Maka silakanlah lihat nanti perhatikan slide yang telah Bapak siapkan. Jadi pembelajaran kita yang pertama itu pada tujuan pembelajaran adalah kita harus mengetahui apa? Definisi pemasaran online. Nah, barangkali ada di antara anak didik kami yang sudah membaca modul kemarin, apa definisi daripada pemasaran ini? Bapak berikan kepada kesempatan. Definisi pemasaran online secara baca dalam modul Pak, kegiatan pemasaran yang dilakukan secara online atau pemasaran menggunakan internet. Ya, benar. Bahwa apa yang disampaikan sebelumnya bahwa kegiatan pemasaran itu adalah kegiatan yang dilakukan secara online atau internet. Nah, ini untuk lebih memahami apa kasus yang sering terjadi pada materi menganalisis pemasaran online ini, Bapak bisa menyiapkan sebuah video kasus yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk kasus ini nanti videonya Bapak akan sampaikan, dianalisis dengan baik,
dan masing-masing nanti di antara kalian ini untuk memberikan respon ataupun tanggapannya. Bisa? Bisa. Oke, silakan disesikan. Korban malah dikirim sabun colek dari garam dan pemanasan. Video yang menunjukkan aksi unboxing isi paket yang dilakukan sejumlah karyawan jasa layanan paket menggunakan kamera ponsel ini viral di media sosial. Aksi unboxing yang dilakukan oleh kurir jasa pengiriman paket yang berlokasi di Kampung Blokang, Desa Karangsetia, Kabupaten Bekasi ini karena curiga dengan isi paket tersebut lantaran banyak konsumen yang komplain dan mengembalikan paket pesanan karena isi paket yang tidak sesuai pesanan. Untuk menghindari lebih banyak terjadinya korban penipuan, karyawan jasa paket tersebut pun berinisiatif membuka dan memastikan isi dari paket tersebut. Dan dengan saja pemirsa, di dalam paket tersebut bukanlah set-top box yang diharapkan oleh konsumen, namun yang ada hanyalah garam dapur dan sabun colek kemasan. Erwin, kurir pengiriman paket tersebut menjelaskan, sedikitnya ada 20 lebih paket set-top box pesanan masyarakat yang tidak sesuai pesanan. Yang diketahui pengiriman paket tersebut berasal dari satu reseller yang sama di situs bandar online. Akan sedikitnya bentuk tugas paket yang melaporkan bagian penipuan yang bergerak menjual set-top box ke situs bandar online tersebut. Ya, karena dari judulnya ada nama bisa tercatat apa yang dari intinya. Baik, sudah lihat videonya? Nah, ini adalah tujuan bahan. Nah, ini pemasaran online ini juga sesuatu yang Bapak sampaikan tadi awal dan sesuai tujuan pembelajaran kita bahwa kita akan menganalisis apa kasus yang akan terjadi pada pemasaran online ini. Dan seperti di video tadi ada kasusnya, Bapak yakin bahwa anak kami sudah bisa menganalisisnya. Oleh sebab itu, barangkali ada anak di kami yang bisa memberikan tanggapan ataupun responnya dari video dimaksud. Bisa ya? Bisa. Oke, ada dari sebelah kanan? Ada, Pak. Ya, silakan. Oke, saya Nur Aliarase, mewakili kelompok saya, kelompok 1. Dari hasil video yang barusan kita saksikan bahwa terjadi penipuan pada pemasaran online itu yang dimana ada pelanggan membeli dan membeli set-top box. Namun saat di unboxing, isi dalam paket tersebut hanyalah sabun colek dan garam dapur saja. Maka dari video yang kita tonton barusan, kita simpulkan agar kita lebih berhati-hati lagi dalam berbelanja online agar tidak tertipu. Sekian saja dari kelompok kami. Baik, berikan aplaus buat saya semuanya. Sebelum kita akan masuk kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Nah, oleh sebab itu Bapak mengajak kita untuk eksklusif ini Bapak minta bantu satu orang saja dari teman kalian yang bisa bersama-sama dengan Bapak di depan. Ada? Ya, terima kasih buat Sulis. Baik teman-teman, izinkan saya memandu SPP kita untuk merefleksikan pikiran kita. Kita mulai dari lagu sini senang-senang ya. 3, ya. Di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Hati ini senang kanan dilambai-lambai, minggu digoyang, goyang putar badan. Hati ini senang kanan dilambai-lambai, minggu digoyang, goyang putar badan. Cipiyaya, cipi-cipiya, cipiyaya, cipi-cipiya, cipiyaya, cipi, yaya, cipi, yaya, cipi-cipiya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Oke, berikan aplaus. Baik, hadirin semuanya, terima kasih telah duduk kembali. Saat ini kami akan melaksanakan sebuah tugas dalam bentuk kelompok dan tugasnya sudah Bapak siapkan dalam bentuk LKPD. Apa itu LKPD? Lima tercatat tadi. Dan LKPD yang Bapak susun ini sesuai dengan topik pembelajaran kita pada kali 3.13 itu menganalisis pemasaran online. Nah, sebelum Bapak akan membagikan LKPD ini, Bapak meminta kepada anak kami semua, apakah kelompoknya saya bentuk yang baru
atau yang sudah sangat dalam bentuk ini? Berarti kelompoknya yang sudah dibentuk. Baik, saya tidak mengubah lagi itu, ada kesepakatan kita. Dan untuk kelompok 1 bisa ya dari sebelah kanan. Nah, di sini komando ditulis. Kelompok 2 ya boleh. Berarti nanti dari Peter. Kelompok 3 Bisa, Pak. nah, ketuanya nanti si Ade Putra. Nah, untuk kelompoknya ini Bapak minta agar dibentuk kelompoknya sekarang. Ya, ini si Theodorus ada di sini Pak. Ya. Baik, sebelum kita berdasarkan KPD ya, anak didik saya yang diperhatikan. Ya, di dalam KPD ini, anak didik saya semuanya agar menulis nama kelompoknya. Ya, menulis nama kelompok. Baik, Bapak berikan tidak kesempatan. Baik, berarti kita bisa mulai untuk penampilan daripada diskusi kelompok. Baik, untuk itu karena sudah siap, maka waktunya juga sudah bisa kita laksanakan untuk diskusi kelompok. Kita berikan kesempatan untuk kelompok 1, kelompok Sulis. Berikan aplaus untuk Baik, terima kasih atas tempadan waktu yang telah dipersilakan kepada kami kelompok 1 dalam mempresentasikan berdasarkan LKPD yang diberikan oleh Bapak Miwahni Sendato mengenai menganalisis pemasaran online dan beberapa kasus-kasus yang terjadi pada pemasaran online. Sebelumnya, perkenalkan saya Sulis Lase. Saya Krisneta Buku. Saya Loris Afrika. Saya Francis. Baik, itu tadi adalah teman-teman saya, rekan-rekan saya dari kelompok 1. Sebelum kami membacakan apa yang menjadi hasil diskusi kami, biarkan teman saya, Krisnia Terzatuku, membacakan kasus yang telah terjadi pada pemasaran online. Kepada Krisnia, Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya langsung membacakannya saja. Yang dihasil berdasarkan dari pernyataan BPOM, kosmetik ilegal banyak beredar pelanggan Shopee yang membeli HP Xiaomi tapi kardus yang diterima kosong. Pembeli tersebut membeli 2 unit ponsel Redmi yang dibeli dari toko resmi Xiaomi di marketplace tersebut. Dalam video unboxing yang diunggah ke media sosial, yang pelanggan memperlihatkan apa yang perlu dilakukan oleh konsumen atau pembeli bila barang yang dipesan secara online tidak sesuai dengan pesanan. Yang pertama, selaku konsumen sesuai pasal 4 huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Baik, demikian dari hasil penjelasan dari kelompok kami. Jikalau ada pertanyaan atau yang kurang dimengerti dari kelompok kami, untuk teman-teman dibuka untuk memberikan pertanyaan. saya Dua. Nama saya Dani Karina Lase dari kelompok 2. Sesuai dari hasil diskusi kelompok kami, di sini kami mempunyai sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kita membedakan penjual barang ori dengan penjual barang palsu? Baik, ini pertanyaan kami kedua. Harap menunggu sebentar, akan kami diskusikan. Baik, Rayani dari kelompok 2 ya. Pertanyaan tadi, bagaimana cara kita membedakan barang ori dan barang palsu pada pemasaran online? Betul? Baik. Dari hasil diskusi kami sebarusan, dapat kami simpulkan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa membedakan mana itu barang ori, mana itu barang yang palsu.
harga. Biasanya band itu pasti punya web, jadi kita bisa cek langsung pada situs mereka berapa harga formal dari barang tersebut yang mereka pasarkan tersebut. Kemudian kita juga bisa cek langsung melalui situs resmi BPOM apakah produk mereka itu sudah terdaftar apa belum. Alangkah lebih baiknya kita berbelanja pada barang-barang yang sudah terdaftar oleh BPOM agar tidak tertipu. Demikian jawaban dari kami. Apakah kelompok 2 dapat menerima jawaban tersebut? Baik, apakah masih ada dari teman-teman? Tidak. Demikian hasil presentasi kami mengenai kasus-kasus yang terjadi pada pemasaran online dan juga menganalisis pemasaran online. Sekian dari kami tutup. Kami izin undur diri. Ya, berikan aplaus. Baik, kelompok 1 sudah siap dan kita saksikan bagaimana hasil tadi dari presentasi kelompoknya. Dan seperti Bapak sampaikan tadi bahwa Bapak akan melakukan penilaian sesuai dengan instrumen yang telah Bapak persiapkan. Jadi supaya masing-masing kelompok menampilkan yang terbaik dari presentasi kelompoknya masing-masing. Oleh sebab itu terima kasih buat kelompok 1 dan selanjutnya berikan aplaus untuk kelompok 2. Dilanjutkan oleh Dina. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dan sebelum kami memaparkan materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Di bawah saya, nama saya Jurnal C. Saya ketua bangku. Saya terima kasih. Saya akan membuka. Nama saya terima kasih. Dan sebelum kami membacakan hasil diskusi kelompok kami berdasarkan depan dengan TKPD yang telah diberikan Bapak, supaya teman kami pintar dan untuk membacakan kasus dalam pemasaran online. Beredar sebuah video viral yang menampilkan seorang pelanggan Shopee yang membeli HP Xiaomi tapi kardus yang diterima kosong. Pembeli tersebut membeli 2 unit. Jadi hasil diskusi kami tentang menganalisis hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh konsumen agar tidak tertipu di dalam berbelanja kosmetik online. Yang pertama yaitu cek kemasan. Produk yang mau dibeli apakah memiliki komposisi kandungan izin dapatkan tempat dipercaya, dalam arti tempat tersebut sudah banyak dikenali oleh konsumen. Baik, demikianlah pembacaan dari teman kami Sekretaris dan selanjutnya kepada teman kami Pia untuk melanjutkan membaca hasil diskusi kelompok. Baik, terima kasih kepada kelompok wilayah. Saya akan menjawab hasil diskusi kelompok kami. Yang kedua, deskripsikan secara jelas apa yang perlu dilakukan oleh konsumen atau pembeli bila barang yang dipesan secara online tidak sesuai dengan pesan. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Kalau ada pertanyaan dari kelompok online, silakan. Ya, dari kelompok 3 ya. Ya Pak. Perkenalkan, nama saya presentator dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mempunyai pertanyaan, yaitu bagaimana cara kita menghindari penipuan dalam berbelanja online? Terima kasih. Baik, pertanyaan sangat bagus dari kelompok 3 itu tentang bagaimana cara kita menghindari penipuan. Dan untuk menjawab dari pertanyaan kelompok 3, silakan untuk Keterangan resmi dari Depok dan tanggal kadaluarsa produk. Kemudian pertanyaan dari kami, apakah berterima dari kelompok 3? Terima. jika ada pertanyaan lagi, persilakan. Apakah tidak ada? Tidak ada. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, maka hasil presentasi dari kelompok kami kami tutup. Terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, LKPD Pak Bisa. Dan bersiap-siap untuk kelompok 3. Ya, untuk perhatikan kelompok terakhir, kelompok 3 yang diketuai oleh Ade Putra. Kepada kelompok 3, berikan aplaus untuk mereka.
ada beberapa kasus di RKPD yang Bapak Administrator berikan kepada kita. Yang pertama, kosmetik ilegal banyak beredar secara online. Peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya mengikuti kemajuan teknologi dan semakin masif. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terus menggandeng perusahaan e-commerce untuk mengantisipasinya. Selain itu, perlu diwaspadai juga produk legal yang dipalsukan. BPOM dalam operasinya menentukan hal seperti itu dengan modus memalsukan kemudian dijual untuk atau mengganti tanggal kadaluarsa dari produk asli yang lama tak laku. Kasus yang kedua yaitu beberapa waktu terakhir beredar sebuah video viral yang menampilkan seorang pelanggan Shopee yang membeli HP Xiaomi, tapi kardus yang diterima ternyata kosong. Pembeli tersebut membeli 2 unit ponsel Redmi yang dibeli dari toko resmi Xiaomi. Demikian kasusnya. Baik, demikian kasus yang dibacakan oleh teman kami Mira, dan selanjutnya pertanyaan yang pertama disampaikan oleh teman kami Yudi Sangga. Baik, terima kasih. Inilah hasil diskusi kami kelompok 3 tentang analisis hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh konsumen agar tidak mengalami penipuan dalam berbelanja kosmetik online. Yang pertama, cek kemasan dan label produk. Pastikan kemasan masih dalam segel dan terkunci, menandakan belum pernah dibuka oleh siapapun agar masih aman. Konsumen juga bisa mengecek kandungan dan komposisi yang ada pada label produk dan juga melihat tanggal kadaluarsa pada label. Yang kedua, jangan tergiur harga murah. Harga yang murah kadang memang menjadi alasan konsumen memilih sebuah produk. Bahkan terkadang satu produk yang sama bisa memiliki perbedaan harga yang cukup jauh dari 2 toko yang berbeda. Kasus seperti ini harus lebih diwaspadai karena tidak menutup kemungkinan adanya pemalsuan kemasan ataupun isi produk obat dan kosmetik. Yang ketiga, konsumen bisa lebih waspada dalam memilih produk dengan mengecek langsung ke situs resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI atau BPOM. Baik, hasil diskusi selanjutnya dibacakan oleh teman kami Wisnu. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan kedua, yaitu deskripsikan secara jelas apa yang perlu dilakukan oleh konsumen atau pembeli bila barang yang dipesan secara online tidak sesuai pesanan. Yang pertama, ketentuan pidana. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tindakan penjual yang mengirim barang yang sudah dibayar oleh pembeli dalam transaksi jual beli online juga dapat dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana penipuan. Yang kedua, ganti kerugian. Menjamin perlindungan atas hak setiap konsumen yang dirugikan untuk mendapatkan kompensasi atas tindakan yang dilakukan oleh si penjual. Baik, demikian hasil. Saya Sri Nuraliase dari kelompok 1. Dari hasil presentasi teman kami dari kelompok 3, kami juga dari kelompok 1 ada satu pertanyaan, yaitu dalam penipuan-penipuan yang terjadi, apakah ada hukum tertulis yang mewajibkan pemasar membayar ganti rugi kepada pembeli jikalau barang yang kita pesan itu tidak sesuai dengan pesanan kita? Itu saja pertanyaan dari kami. Kami nanti coba. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 1, dan sebelum kami menjawabnya, izinkanlah kami berdiskusi terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 1 dibacakan oleh teman kami Yusuf. Baik, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu apa ada hukum tertulis yang mewajibkan pemasaran membayar ganti rugi kepada pembeli jikalau barang yang dipesan tidak sesuai. Jadi, kami dari kelompok 3 mendiskusikan jawaban dari kelompok 1, yaitu Pasal 1365 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang lain menimbulkan kerugian itu karena kesalahan yang menggantikan kerugian tersebut.
Yang kedua, penyelesaian kerugian tersebut dapat dilakukan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersangkutan. Terima kasih. Baik, demikian jawaban kami. Apakah kelompok 1 berterima dengan jawaban tersebut? Ya, sudah. Oke, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Tidak ada. Pas. Baik, karena tidak ada, izinkan kami menutup diskusi kami pada hari ini. Mengucapkan terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik. Nah, anak-anak semuanya pada pagi hari ini semuanya kelompok sudah tampil dan sudah memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu, terima kasih kepada anak kami yang masih tetap semangat hingga pada pagi hari ini kita bisa menyelesaikan diskusi kelompok kita sampai presentasi dan bisa kita lihat hasilnya sesuai dengan yang Bapak sampaikan dari awal tadi bahwa Bapak melakukan penilaian baik pengetahuan sikap maupun keterampilan termasuk pada saat presentasi di depan. Oleh sebab itu, Bapak umumkan nilainya untuk kelompok 1 yaitu nilainya 90. Berikan aplaus. Kelompok 1 yaitu penggunaan bahasa yang beruntun, kemudian kejelasan menyampaikan materi, komunikasi dan menyampaikan materi dengan jelas. Dan untuk kelompok 2 nilainya juga 90. Sama juga bahwa untuk kelompok 2 yaitu ada komunikasi tadi dalam penyelesaian pertanyaan, kemudian pemahaman materi yang cukup bagus dan juga penggunaan bahasa yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk kelompok 3, kita beri semangat untuk kelompok 3 dulu. Nah, untuk kelompok 3 yang dipandu oleh Ade dan untuk nilainya untuk kelompok 3 85. Jadi seperti Bapak sampaikan tadi bahwa satu adalah kurangnya pemahaman materi tadi sedikit, kemudian kurangnya kejelasan dalam menyampaikannya. Jadi Bapak sangat bahagia sekali anak-anak kami bisa mendapatkan yang sangat memuaskan. Oleh sebab itu anak didik saya semuanya untuk menyimpulkan hasil daripada diskusi kelompok kita pada hari ini, Bapak meminta dulu salah seorang di antara adik kami bisa menyimpulkan kepada kita. Ada? Oh, silakan. Si Sulis. Baik, izinkan saya membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini. Yang benar ada 2 pertanyaan ya dari diskusi kita. Yang pertama, apa saja perlu dilakukan oleh konsumen agar pembeli ketika barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanannya? Pertama, kita tidak boleh terbuai pada iklan-iklan yang menyesatkan. Kemudian, cara yang kedua, tips yang kedua adalah melakukan riset harga. Dan ketiga, mengecek produk di situs resmi BPOM apakah produk tersebut sudah terdaftar. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara kita, yang sering terjadi tentang penipuan dalam pemasaran online. Jangan tergiur pada iklan-iklan yang menyesatkan. Dan bila kita mengalami korban sebagai korban penipuan, bisa kita menempuh jalur hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Anak didik saya semuanya, karena dari awal tadi kita sudah menjawab soal pretest, maka sekarang Bapak berikan waktu 2-3 menit untuk menjawab soal proses. Silakan. Bisa dilihat di atas di slide? Bisa, Pak. Nampak? Nilai yang menjawab benar dan jawaban paling tepat. Dan kita bisa lihat di hasil spreadsheet-nya. Hasil dari, nah inilah hasilnya. Untuk hasilnya bisa disaksikan di atas yang sudah masuk. Ya, Pianoni 100, berikan aplaus buat dia. Devina 100, 100 juga. Mira Saputra dan Ade Putra 100 semuanya. Dan anak didik semuanya, Bapak bangga sekali. Prosesnya melewati KKN. Kalau di awal tadi kita tes belum melewati KKN. Nah, pada proses ini Bapak sangat senang hasil anak kami lebih baik. Oleh sebab itu, anak didik saya semuanya, mari kita merefleksikan hasil pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan topik pembelajaran kita adalah menganalisis pemasaran online. Nah, apa saja materi inti pembelajaran kita hari ini? Apa yang pertama? Definisi pemasaran online. Yang kedua? Manfaat pemasaran online. Yang ketiga? Keuntungan pemasaran online. Empat? Kekurangan pemasaran online. Seterusnya? Komponen pemasaran online.
Dan yang kelima adalah jadi itulah komponen ataupun materi pembelajaran kita pada hari ini, dan sesuai dengan tujuan pembelajarannya kita sudah jelaskan dan termasuk diskusi kelompoknya. Dan oleh sebab itu juga, apakah pembelajaran ini menyenangkan? Apa yang menyenangkan? Baik. Jadi, apakah pembelajaran ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Apa yang bisa dilakukan? Di dalam menganalisis pemasaran. Perlu Bapak sampaikan bahwa pembelajaran kita pada minggu yang akan datang adalah kita akan masuk pada topik yang baru, yaitu tetap di KD 3.13. Hanya saja topik pembelajaran kita nanti adalah mensimulasikan kegiatan pemasaran secara online. Jadi supaya nanti anak kami mempersiapkan diri pada pembelajaran minggu berikutnya. Bagaimana bisa? Bisa. Baik, untuk pembelajarannya menutup, maka silakan untuk anak kami bisa mau kita ke dalam berdoa. Ya Pak. Singkat saja ya. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing kepada Allah. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami nama Tuhan, di mana Engkau dari pagi kami awali pertengahan hingga sampai akhir pada saat ini Tuhan, Tuhan selalu menolong kami. Dan Yesus itu tidak berasal dari doa yang kami dapat. Tuhan, segala mata pelajaran yang telah Bapak berikan kepada kami, semoga menjadi bekal bagi masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih buat kami si Wira yang sudah masuk kita dalam doa. Dan dengan demikian berarti sudahlah pembelajaran kita pada hari ini pada topik menganalisis pemasaran online. Dan anak kami silahkan nanti menunggu pembelajaran berikutnya. Akhir kata, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, jauh.